Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Masih dalam keadaan sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus selalu menjaga kesehatan, terutama pada masa pandemi ini. Kita harus selalu mencuci tangan, kita harus selalu memakai masker, dan kita selalu menjaga jarak di antara kita, di antara saudara, di antara teman, dengan harapan kita terhindar dari wabah pandemi 19 ini. Selanjutnya, sudah siapkah kalian dengan materi kita? Nah, sekarang kita akan belajar tentang zikir dan doa setelah sholat, dengan materi arti zikir dan doa setelah sholat. Namun anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan untuk belajar zikir dan doa setelah sholat, untuk memberi semangat kepada kita, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Nah, kita akan bernyanyi tentang zikir dan berdoa dengan nada lagu Ambilkan Bulanku. Mestinya kalian sudah bisa. Zikir dan berdoa, zikir dan berdoa, hanya pada Allah Ta'ala. Padanya kami memohon, dijauhkan dari setan. Zikir dan berdoa, ingat pada Allah, hati jadi tentram, pikiran tenang. Bagus kan anak-anak? Lanjutkan dengan kita bernyanyi zikir dan berdoa. Kita selalu mengingat arti zikir dan berdoa itu sendiri, supaya kita dijauhkan dari setan, juga hati kita menjadi tentram dan pikiran kita tenang. Anak-anakku, sebenarnya apa yang dimaksud dengan zikir itu? Zikir berasal dari kata dzakara yadzkuru dzikrun, yang artinya mengingat. Berzikir berarti mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan lafal-lafal tertentu. Bacaan yang biasa dilafalkan ketika berzikir yaitu kalimat-kalimat thayyibah, di antaranya bacaan istighfar, astagfirullahaladzim, bacaan tasbih subhanallah, bacaan tahmid alhamdulillah, bacaan tahlil la ilaha illallah, dan bacaan takbir Allahu Akbar. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-41, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Nah, artinya kita harus selalu mengingat Allah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Juga di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tadma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tadma'innu qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Anak-anakku sekalian, bahwa kita sebagai orang yang beriman, senjata kita hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan zikir, maka hati kita akan menjadi tentram. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah,
Kemudian di samping kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga diwajibkan untuk berdoa kepadanya. Secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u du'aan, yang artinya memohon. Karena Allah adalah tempat memohon. Dalam Quran surat Al-Ikhlas, karena sudah hafal, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan bahwa Allah itu Maha Esa, Allahus samad. Allah adalah tempat untuk memohon. Doa adalah ucapan permohonan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara tertentu. Istilah lain kata doa adalah permintaan, panggilan, permohonan, dan pujian. Sehingga kalau kita berdoa itu tidak hanya kita meminta pertolongan saja, meminta sesuatu saja. Termasuk kita memuji Allah dengan cara kita berdoa, kita memanggil Allah dengan berdoa. Dalam keadaan apapun, kita harus selalu berdoa kepada Allah. Di waktu senang kita berdoa, di waktu susah kita berdoa, di waktu kita kaya kita berdoa, di waktu kita miskin kita berdoa. Pokoknya dalam keadaan apapun, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah inti dari ibadah. Berdoa harus disertai dengan ikhtiar atau usaha. Bagi orang yang beriman, berdoa harus dilakukan baik dalam keadaan senang maupun susah dan dimanapun berada. Bahkan orang yang tidak mau berdoa, itu bisa dikatakan orang yang sombong. Berdoa tidak hanya di dalam masjid. Berdoa itu bisa dilakukan dimanapun kita berada. Dalam keadaan apapun kita, situasinya, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam masa sekarang ini, di mana di seluruh dunia sedang dilanda musibah, dilanda pandemi, sehingga membutuhkan perlakuan-perlakuan khusus bagi kita semuanya. Dari sisi ekonomi, pendidikan, budaya, dan sebagainya, kita selalu terdampak. Oleh karena itu, doa merupakan suatu senjata yang mustajab bagi kita. Dan dalam berdoa, hendaknya kita selalu merendahkan hati kita, selalu merendahkan suara kita, karena ibarat kita sedang meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 55 di sana dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sehingga dalam kita berdoa, kita harus dengan rendah hati, tidak merasa sombong, tidak tinggi hati atau sombong. Dan dengan suara yang lembut, jangan membentak-bentak, tapi kita seakan-akan meminta itu dengan memelas bahasa lainnya. Kita dengan bahasa yang santun, yang lemah, lembut. Karena Allah tidak akan menyukai orang-orang yang melampaui batas. Juga dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni
astajib lakum. Merupakan suatu perintah kepada kita yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Nah, anak-anakku sekalian, seandainya kita berdoa kepada Allah dengan ikhlas, kita berdoa kepada Allah dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, punya rasa optimis, yang kita sertai dengan ikhtiar dan usaha, insya Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Anak-anak sekalian, demikian materi kita tentang zikir dan doa. Semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari segala mara bahaya, bisa menjalankan apa yang menjadi perintahnya, bisa menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Dan pesan kami, anak-anakku sekalian, janganlah kalian patah semangat, tapi optimislah, karena dengan usaha, dengan ikhtiar, dengan zikir dan doa, insya Allah apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Selamat belajar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.